warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sholihin tatanazzalul barakat wa rahmat. Perkenalkan, nama saya Nur Ashhar. Saya di sini mengajar pelajaran fikih di kelas 7. Pertemuan kali ini kita membahas tentang ibadah sholat. Agar kita ketika melakukan ibadah sholat bisa sesuai dengan tuntutan agama. Karena apa? Karena kalau melakukan ibadah kok tidak didasari dengan ilmu, itu ibadahnya ditolak. Sebagaimana yang telah dikatakan di kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Kita membahas tentang ibadah sholat. Ibadah sholat sendiri. As-sholatu lugotan ad-du'a. Sholat sendiri kalau secara bahasa itu artinya berdoa. As-sholatu istilahan itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yaitu apa kalau secara istilah? Sholat secara istilah adalah suatu tindakan ibadah, perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, sholat fardu sendiri itu ada 5. As-sholatul mafruḍatu itu khamsun. Ya kita lanjut saja lah. Kalau kita ingin melakukan sholat kita harus tahu syarat dan rukunnya sholat. Ya, syarat dan rukunnya sholat. Oke, langsung saja. Syarat melakukan sholat itu ada 3. Wa syurutu wujubi sholati itu salah satu. Salah satu niku rupane apa? Rupane Islam, al-Islamu, rupane Islam baligh akil. Jadi orang kalau tidak Islam itu tidak sah melakukan sholat. Begitu juga baligh dan akil. Akil maksudnya itu orang yang mempunyai akal. Ya, oke. Itulah. Itu tentang sholat. Lupa. Kita bahas tentang sholat. Kita membahas syarat itu apa ya? Syarat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah. Nah, suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah. Oke, tadi sudah saya terangkan ada 3 yaitu Islam, baligh, akil. Itu. Kemudian kita membahas tentang rukun sholat. Nah, rukun itu apa? Kalau syarat tadi kan suatu kewajiban yang yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun suatu kewajiban yang harus dilakukan di dalam melakukan ibadah. Itu kalau rukun. Oke. Ya, kita lanjut. Arkanus sholah itu sama niyata asyara. Ada 18. 18 itu berupa apa saja? Satu niat. Niat. Kemudian setelah niat itu ada kemudian dilanjut dengan rukun berdiri. Al-qiyamu bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian setelah berdiri rukunnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu. Kemudian setelah takbiratul ihram itu lanjut ke bacaan Fatihah. Dan di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat Fatihah. Kemudian setelah rukun Fatihah lanjut ke ruku. Setelah ruku lanjut ke tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu
eee suatu diam biqadri subhanallah, dengan kadar ukuran, subhanallah. Itu yang dinamakan tumakninah. Itma'anna yatma'annu lah secara sorofnya gitu. Kemudian setelah ruku', kemudian, tumakninah di dalam ruku', dilanjut warof'u. Warof'u itu berdiri. Berdiri dari apa? Berdiri dari ruku', gitu. Setelah ruku' berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian iktidal, harus jejeg, iktidal. Iktadala, ya'tadilu iktidalan. Kemudian, tumakninah di dalam iktidal. Kemudian sujud, kemudian tumakninah di dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Al-julusu baina sujudatan. Kemudian tumakninah di dalam ini, di dalam duduk di antara dua sujud. Setelah tumakninah itu, julusul akhir. Julusul akhir, duduk di tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud. Setelah membaca tasyahud ada rukun lagi, yaitu membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, ada lagi, ini juga termasuk salam, yaitu salam yang pertama. Assalamualaikum. Ini termasuk rukun. Kalau yang kedua, di dalam kitab ini tidak termasuk rukun. Kemudian yang terakhir itu harus tertib. Tertib itu gimana? Ya harus urut. Gak boleh kok ini dulu terus akhir, gak boleh. Awal sampai akhir. Kesimpulannya kali ini, yaitu kita harus tahu syarat syah, syarat melakukan sholat dan rukun-rukun sholat. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu ini, sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima. Sekian paham. Ada yang mau tanya? Oh, saya kira semuanya sudah paham. Oke, pertemuan kali ini semoga kita semua mendapat berkah dari kajian malam ini. Semoga ya kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.